Kamu kalau tahajud baca ini dikabulkan kayak ini, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Nah, pada saat dikabulkan itu belum ending. Pasti kalau dia dikabulkan, pasti mulutnya akan cerita ke orang-orang. Kebanggaan, ujub, riak. Selesai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Jid. Waalaikumsalam Pak Tuh. Amin. Alhamdulillah. Nah, para pemirsa dan sahabat beriman, kita sering sekali menghadapi sesuatu masalah-masalah dalam kehidupan ini, baik di keluarga maupun di tempat kerja, itu yang kadang-kadang terasa sulit menghimpit kehidupan gitu ya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana sih sebenarnya kita caranya agar ujian atau yang kita hadapi itu ya nggak terlalu sulit-sulit amat seperti itu, Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertanyaan ini pertanyaan bagus ya. Karena jangan sampai kalau bisa nggak ada ujian, wah ya mati aja kalau gitu kan ya. Benar, Jadi kalau orang itu mati ya sudah nggak ada ujian lagi. Nggak ada ujian menghirup udara, kan mati itu ya. Jadi kalau memang gimana caranya ujian itu tidak terlalu berat, karena memang manusia kan punya apa namanya, keterbatasan lah. Ya memang betul. Memang kalau banyak dari para ulama itu menceritakan semakin iman itu kuat, semakin ujiannya besar. Iya. Sebenarnya itu juga iya, tetapi kalau imannya kuat, amal solehnya juga kuat, ujian besar ini diletakkan biasanya pada Allah Ta'ala, diserahkan. Nah, biasanya orang yang imannya bagus, amal solehnya bagus, ketakwaannya pada Allah Ta'ala cukup tinggi, itu insya Allah tidak terasa dia menjalani ujian yang cukup berat, itu tidak terasa. Jadi kayak biasa aja, kayak orang umpamanya dari sini, dari Tebet ke mana itu, ke Monas umpamanya, tinggal naik kendaraan terus ditunggu aja seperti itu ya. Kan beda. Oh iya, memang seperti itu. Nanti kalau sudah ngalamin kan seperti itu ya. Jadi gini, banyak para ulama, guru-guru kita itu selalu bercerita, doa-doa kamu nggak dikabulkan sama Allah itu gara-garanya adalah banyaknya dosa yang kamu kerjakan. Nah, sebenarnya semua berporosnya itu dari situ. Dosa itu Pak Ustadz? Dosa itu porosnya, sama yang sulit sekali bersyukur. Nah, yang kita bahas adalah dosa sebenarnya. Nah, seorang manusia Muslim atau Muslimah atau Islam ya, seorang manusia Islam itu hidup itu hanya melakukan dua hal. Satu, yang pertama itu adalah dosa, yang kedua itu hanya ibadah. Nah, kalau ibadahnya seseorang Islam itu hanya dipergunakan untuk dunia, loh, ibadah kok untuk dunia? Iya, banyak sekali orang Islam itu menggadaikan ibadahnya untuk dunianya. Contohnya umpamanya dia sholat hanya untuk ngejar kaya. Dia ibadah sunnah umpamanya, kok ibadah sunnah, umroh maksud saya, umroh atau haji dia hanya sampai di depan Ka'bah meminta dunianya. Iya. Walaupun itu boleh. Ya sebenarnya persoalannya itu mohon aja Allah memberikan rezeki yang halal dan thayyib, itu sudah cukup sebenarnya. Halal dan thayyib itu sudah cukup. Itu Allah sudah tahu. Allah sudah tahu. Iya. Kemudian datang ke sana umroh atau haji ingin hutang-hutangnya lunas. Nah lah, hutang lunas kok dia bisa umroh sama haji dari mana ya?
Nah, banyak hal yang dicari manusia, Islam khususnya itu, yaitu keterbatasannya adalah pada saat dia itu tobat. Orang Islam itu melakukan hidup itu hanya dua, dia dosa atau ibadah, hanya itu. Nah, yang kita bahas adalah dosanya. Nah, dosa inilah yang selalu mengikuti di dalam kehidupan sehari-hari orang Islam. Kalau dia tidak pernah memohon ampun. Loh, dosa itu kan diampuni, dosa itu dihilangkan kalau orang itu sholat. Iya, nanti di akhirat pada saat dihisab. Oh. Jadi kalau di dunia ini mumpung ada kesempatan, Allah itu selalu menceritakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Itu di dunia. Jadi kalimat itu di dunia. Masih hidup. Masih hidup. Jadi pergunakan kesempatan itu untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Di luar nanti perhitungan pada saat dihisab. Jadi kita punya kesempatan tuh mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan mohon ampun inilah mudah-mudahan dosa demi dosa yang kita kerjakan, kemudian kita berjanji untuk tidak melakukan lagi, itu dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah yang banyak orang-orang Islam itu tidak memahami. Banyak yang tidak memahami. Dia tahu dirinya dosa, tapi dia mohon ampun cuma kalau sholat itu cuma 3 kali. Benar, itu sunnah di dalam berdoa. Istighfar 3 kali itu yang diajarkan Rasulullah. Tetapi kita harus tahu Rasulullah dengan kita beda. Itu aja kuncinya. Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Ta'ala surga, kita belum tentu. Belum tentu saja, belum tentu. Nah, bagaimana kita itu menjadi takwa? Nah, disinilah harus kita fahami bahwasanya tobat sangat jarang dilakukan oleh orang Islam. Sangat-sangat jarang. Kecuali orang yang sudah pensiun, nah itu mulai dia makanya mohon ampunan, kan gitu ya. Pensiun di umurnya iya. Umurnya sudah 58, pensiun dia, nanti umur 63 mati mamanya. Kan tinggal berapa tahun? 58, 5 tahun. Padahal dia dosa dikerjain bertahun-tahun, bahkan belasan atau puluhan tahun. Apakah bisa 5 tahun itu nguber yang sekian puluh tahun? Itu yang harus difikirkan. Sebenarnya ya Allah itu Maha Pengampun. Iya. Tetapi jangan disepelekan dengan mohon pengampun itu bahwa dengan kita mohon ampun tobat sekali selesai. Bukan itu. Sama seperti makan itu menguatkan tubuh. Iya, coba kita hidup umpamanya hidup sekian puluh tahun, coba makan sekali, bisa nggak untuk hidup sekian tahun? Nggak bisa, harus makan lagi, harus makan lagi. Makan aja kalau kamu tuh umpamanya dari pagi, siang, sore atau malam. Pagi, siang, sore, dan malam. Jadi di sore itu ada dua. Jadi sore itu ada dua, sore sama malam ya. Nah, itu aja makan seperti itu. Nggak bisa makan pada hari itu dipergunakan untuk sekian bulan, sekian tahun. Ya nggak bisa. Perutnya semana ya? Iya. Nah, sama. Bertobat kepada Allah Ta'ala itu sama. Semakin kita dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala, di situ banyak sekali dosa-dosa yang sering kita lakukan. Oh, iya, iya. Dosa kepada orang tua, banyak. Dulu sering bantah, ngeyel, dan sebagainya. Dosa kepada pasangan kita. Ya, kita tekan pasangan kita suruh pasangan kita itu untuk ngikutin keinginan kita suruh anak-anak kita harus mau ngikutin ini. Bukan persoalan disuruh untuk beribadah pada Allah Ta'ala, tidak, tapi yang lain-lain. Sehingga dosa semakin lama semakin banyak. Dan belum lagi berantem itu 1-2 jam berantem terus, nyambung, besoknya masih jengkel lagi. Lah ini kan nyambung terus-menerus. Jadi cobalah belajar la taktab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Pergunakan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan marah beneran. Belajar tidak marah. Kan begitu kan namanya. Gini Pak Ustadz, gimana caranya mengetuk hati itu ya untuk bisa
tahu akan dosa lah. Wong misalnya untuk pensiunan seperti saya Pak Ustadz, teman-teman saya yang pensiunan itu malah nyari kerjaan lagi biar dikontrak lagi gitu. Jadi kan gimana mengetuk hati khususnya untuk pribadi sendiri saya gitu ya Pak Ustadz ya? Iya, kalau memang temenmu sama kamu itu kan kerjanya di kontraktor ya. Nah, kontraktor itu kan kerjaannya ya begitu-begitu kan. Mau ngomong apa sekarang? Buktinya pensiun malah nyari dia dikontrak lagi. Itu kan tidak ada waktu seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Iya, sebenarnya itu ada waktu. Cuma yang dicari di dalam suatu instansi kontraktor itu kan harus dilihat, dipilah-pilah. Kalau pas sholat, waktunya sholat ya bagus, kan gitu ya. Waktu puasa, bagus. Puasa sunnah, bagus, kan gitu. Nah, ritme sehari bekerja itu, mana yang bagus, mana yang enggak, kan bisa dicari. Ritme, satu persatu. Satu hari Senin, dari jam 8 atau setengah 8 sampai jam 5 makanya. Kan gitu. Kamu sholat 5 menit, ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 menit, 25 menit. Lah, pada saat kamu itu bekerja, apa yang dikerjakan? Ngorek-ngorek, cari-cari mana yang bisa dicari. Belum lagi nanti orang-orang yang lain yang hobinya itu bubuk-bubuk siang. Kalau situasi waktu kerja itu semuanya kelihatan bagus Pak Ustadz, walaupun nyuri ya, karena kan bagus sudah menjalankan perintah atasan. Sama. Itulah yang namanya atasannya itu termasuk yaitu tadi Fir'aun tadi ya, menyuruh mencuri tapi puranya ya itu kan apa namanya pengiritan, efisiensi. Loh, kalau efisiensi itu taruhlah itu di negara boleh. Lah efisiensi kok ditaruh di dompet sendiri? Ya percuma, itu bukan efisiensi namanya. Itu memperkaya diri. Atau orang-orang negara. Iya. Kan gitu Pak. Atasan kan gitu. Nah, inilah yang itu akan menjadikan banyak salah dan dosa. Pekerjaannya apa? Oh, berarti pekerjaan itu dakwah aja ya? Itu yang nggak banyak dosa. Loh, dakwah itu malah banyak sekali dosa yang malah dikerjakan. Dia orang bisa tidak tahu dia mengerjakan kesalahan dan dosa. Paling enggak kan lebih duluan ingat dosanya, enggak gitu? Sama kalau orang itu dia itu berdakwah karena keinginan, kan belum tentu itu juga Allah itu ridho. Bisa aja dia itu keinginan dia sama seperti kamu keinginannya bekerja sama. Tapi pada saat bekerja kan belum tentu Allah ridho. Tapi Allah mengizinkan kamu bekerja. Allah mengizinkan kita itu berdakwah, mengizinkan, tapi belum tentu ridho. Karena pada saat berdakwah nggak taunya hanya lucu saja. Karena pada saat berdakwah cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, melecehkan malaikat, melecehkan Allah Ta'ala. Kan banyak yang begitu tuh buat ketawa jamaahnya. Itu sadar nggak bahwa dia itu sebenarnya Allah itu mendengar yang dia katakan. Dia, saya bilang dia, bukan saya, karena saya nggak hobi yang begitu. Seperti itu, nggak boleh. Nah itu dosa itu nanti kalau dia melecehkan Allah dan itu menjadi cerita panjang, sadar nggak bahwa yang diceritakan itu melecehkan Allah atau melecehkan malaikat, itu menjadi dosa jariah. Sadar nggak? Itu nggak boleh Pak Ustadz. Ya nggak boleh. Kadang kontraktor dibawa-bawa juga ke neraka untuk bangun jembatan. Lah ya itu. kan jadi Loh, gimana maksudnya? Jembatan apa? Dari neraka ke surga gitu katanya, aduh bangun jembatan. Iya. Katanya yang paling sering yang bisa cepet yang dari neraka. Kontraktor soalnya Ya, di situ. Wah, ini. Tapi kan nggak boleh ngomongin seperti itu. Ya, ngomonglah benar bahwa memang nyuri, bilang nyuri. Tapi juga jangan berbicara akhirnya menjadi lucu. Akhirnya apa? Di situ kalau ada kontraktor duduk di situ diceritain begitu hanya ketawa. Dia tidak ada isinya sama sekali bahwa sebenarnya dia itu nyuri. Tidak ada isinya sama, dia ketawa, memang bener aja gitu aja. Habis itu pulang selesai, dia nggak ada hasil apa-apa. Dan yang ngomong itu, yang dakwah itu, yang dakwah dia mikir, wah viral ini, kan gitu. Apalagi yang diajar. Tapi pendakwa lain nggak tahu kalau itu nyuri Pak Ustadz, kecuali Pak Ustadz. Kan Pak Ustadz kan ngerti, kalau mereka kan nggak ngerti. Yang tahu lagi Tuhannya Pak Ustadz.
Oh iyalah, kan efisiensi kan mereka nggak tahu. Bisa nanya Ustaz. Kan manusia itu kan diciptakan untuk beribadah. Karena setiap saat ada ujian, maka banyak orang mengatakan hidup ini ujian. Betul. Ya. Ya. Nah, yang namanya ujian itu pasti orang ada yang lulus dan ada yang gagal. Yang gagal ini kan paling tidak Allah mengharapkan dia kembali ke jalan Allah. Betul. Nah, kembali ke jalan Allah dengan bertobat, tidak mengulangi lagi dan menyesali perbuatan itu. Nah, untuk bertobat itu kan perlu perjuangan, Ustadz. Nah, di dalam ujian dan musibah seseorang itu, peran setan itu di mana tuh, Ustadz? Panjang aja. Ngeri banget. Apakah dompleng di situ, Ustadz, supaya tergelincir iman Ya. seseorang? Jadi kalau dia bertobat, umpamanya peran setan itu malas. Jadiin orang itu malas. Umpamanya dia mencoba mengamalkan dia sholat sunat tahajud, kemudian dia amalkan, kemudian dia ingat bahwa di sholat sunat tahajud itu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala memohon ampun. Itu yang dianjurkan oleh Allah sebenarnya. Jadi pada saat tahajud itu tidak dianjurkan oleh Allah Ta'ala minta dunia. Jadi yang dianjurkan dan tertulis di dalam Quran adalah mohon ampun. Nah, dia sudah nih niat mohon ampun seminggu, 2 minggu, 1 bulan. Nah, mulai dia ada malas, tergoda, mulai dia goyah hatinya. Nah, peran setan di situ. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan setan. Tidak boleh. Oh, nggak ada bukti kan itu. Lalu yang malas itu kan ya kita sendiri sebenarnya. Karena kenapa? Ya kita lah manusia. Jadi nggak usah menyalahkan setan. Kalau menyalahkan setan, merasanya kita nggak pernah ada dosa. Dikambing hitamkan. Itu dikambing hitamkan. Nggak usah. Akui bahwa itu kesalahan kita sejak dulu. Salah satunya adalah malas. Dengan mentiadakan setan, setan akan kecewa, Ustaz, ya? Setan akan kecewa, beneran. Jadi kita harus belajar seperti itu. Iya. Tapi apa yang lulus itu tidak ada setan juga nggak mengganggu lagi, Pak? Enggak, tetap mengganggu. Kan? Lulus itu kan di mata Allah. Kita tidak tahu lulus apa tidak sebenarnya. Tetapi selesaikan itu beneran. Selesaikan itu ya istiqomah maksudnya. Jadi mohon ampun itu terus menerus. Berkesinambungan. Terus ya istiqomah. Nah, di titik itu kalau memang istiqomah, setan udah males. Di titik itu setan males. Setan males dia jadinya. Nggak mau ganggu di titik setan yang buat malas itu males ya. Akhirnya nggak bisa kayaknya. Nah, setan apa yang nanti akan mengganggu dia? Setan kalau dia itu sudah mulai mampu dia tahajud, mampu dia mohon ampun, setan apa? Setan ujub sama setan riya. Banyak setan berarti, Pak. Loh, banyak. Manusianya padahal cuma 1. Lah ya itu, makanya banyak manusia kalah itu ya kan. Setannya kan banyak. Iya. Kok setannya banyak? Lah iya, ujub itu ada setan ujub. Setan riya, karena apa? Tiap pagi ya, itu bilang, ayo tahajud. Nah itu kan ada di titik itu. Mana di titik itu? Dia mengingatkan atau dia mau cerita tentang dirinya melalui WA. Kan dia tahu teman-temannya itu pada tidur, ngapain dia WA gitu. Dia mikir, ntar itu kan dia baca. Duluan. Itu kan ada, bener kan? Iya, berarti bener. ada dia ingin lihat bahwa dia itu sudah bangun malam. Ya begitu itu setan ujub, setan riya, setan bangga. Itu belum lagi nanti kalau dia itu ada disuruh sama ustadznya nih, kamu kalau tahajud baca ini dikabulkan kayak ini, dikabulkan sama Allah Ta'ala. Pada saat dikabulkan itu belum ending. Pasti kalau dia dikabulkan, pasti mulutnya akan cerita ke orang-orang. Kebanggaan, ujub, riya. Selesai dia. Kemudian kalau dia menginginkan sesuatu, tahajud itulah keinginannya untuk menjadikan nafsu dunianya itu tercapai. Nah itu namanya ibadahnya digadaikan hanya untuk nafsu dunianya. Nah disinilah setan itu tetap akan berperan terus, Ci. Apa saja, mau malasnya, mau nanti kalau dia sudah istiqomah itu ujub, riya, bangga, sombongnya, seperti itu. Kemudian mengajak istrinya, mengajak istrinya, tahu dia sudah mulai rajin, dimarahilah istrinya, malas kamu ini.
Itu setannya siapa itu? Nanti dulu ini belum selesai. Pada waktu marah ini ada marah untuk mendidik sama marah nafsu ini tetap beda. Kalau dia marah untuk mendidik, saya ceritain. Kalau dia marah untuk mendidik, saya jawab. Kalau dia takwa, dia nggak akan marah. Dia akan bangunin, bukan marah. Dia akan bangunin istrinya, bukan marah. Tapi kalau marah, kalau dia ingin dilihat oleh istrinya itu hebat, marah dia. Dia akan marah terus, marah aja di situ. Nah, di situ juga tidak boleh, itu setan emosi. Kenapa? Memberikan masukan, memberikan nasihat yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dengan kelemah lembutan, tapi dia dengan marah. Nah, ini tadi sama. Jadi semua orang yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala tetap akan diganggu oleh setan sebenarnya. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa setan itu di mana-mana aslinya. Jadi gimana tuh? Setan itu musuh yang nyata ya. Memang ketahuan dia ini menggelincirkan iman seseorang. Iya. Udah jelas sebenarnya tahu, tapi kok masih ada yang ikut ya, Ustaz? Kenapa? Tapi masih ada yang pengikutnya gitu. Saya enggak pengen haji setan gak ikut. Saya enggak mau ikut. Masih ada yang ngikutin jalan setan gitu. Ini ngomong untuk siapa atau untuk haji sendiri nih? Kalau saya jadi bingung nih. Kali untuk istrinya. Iya. Jadi, ya itulah namanya manusia. Walaupun kita seorang Islam, khususnya kita sebagai imam, itu tetap nanti aja seperti itu. Makanya kalau ada saudara kita itu masih mengikuti, ya udah senyum, nggak usah terlalu difikirkan. Yang penting kita itu bagaimana kita itu syiar atau kita dakwah. Tidak perlu melihat teman-teman yang lain, saudara yang lain itu mau jatuh kayak mau enggak. Kecuali dia bertanya, Ji. Kalau dia bertanya kepada kita, nah titik itulah Allah mengizinkan kita dakwah. Tapi kalau ada orang nggak bertanya, kemudian orang itu mengeluarkan dalil-dalil dan sebagainya, itu bisa ke blinger, nanti bisa kepleset. Ada unsur, wah, nanti orang menilai saya pintar, nanti orang menilai saya begitu-begitu aja sebenarnya. Nah, ini harus kita jaga semuanya. Jadi tobat itu menjadi dasar dari kehidupan kita, menjadi dasar ya. Di luar sholat, bukan saya meniadakan sholat, tidak. Kita sholat kerjakan, pokoknya ibadah wajib kita kerjakan. Nah, tobat inilah yang yang harus kita lakukan, karena memang kita itu terlahir menjadi anak cucu Adam itu memang banyak penuh dengan dosa. Ya, masih penuh dengan dosa. Makanya salah satunya adalah kenapa ada anak kecil yang penyakitan yang belum akil balik itu dosa dari ayahnya atau dosa dari ibunya. Seperti itu. Kemudian ada anak yang sudah akil balik, dia kena kanker. Kenapa? Nah, karena sifat dari anak tersebut sama dengan sifat orang tuanya, yaitu emosional yang diam. Nah, pada saat itu orang tuanya marah dengan kakek atau neneknya si anak tersebut. Itulah sebenarnya dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kenapa kita tidak mohon ampunkan? Allah sudah menceritakan wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka senantiasa memohon ampun. Pergunakan sholat sunnah tahajud itu untuk mohon ampun, pergunakan. Mohon ampun yang lengkap boleh. Selesai tahajud, membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, memuji Allah, kemudian langsung fokus pada doa mohon ampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan sejak akhir balikku hingga saat ini, yang selalu melanggar firman-firman-Mu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul. Kita tidak akan mampu. Ampuni dosa-dosaku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama, itu kalau sudah kita itu merasa cukup, yang merasa itu yang agak lama. Kemudian doakan dosa pasangan kita. Kalau kita imam, ya istri kita doain. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku yang dilakukan sejak akhir baliknya hingga saat ini, yang selalu melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Seperti itu, dan inilah mulai nanti dilihat oleh Allah Ta'ala. Sehingga dengan kondisi yang terus-menerus bertobat pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan ujian demi ujian itu kita lalui dengan santai.
Karena kita tahu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Dan di balik kesulitan ada kemudahan. Dan diulang lagi oleh Allah Ta'ala. Berarti pada saat kita ada kesulitan, Allah yang menyelesaikannya, bukan kita. Lah kan saya yang mikir masalah itu. Emang bener sih kamu, tapi otakmu itu milik siapa? Kan gitu. Tinggal, oh iya, ya sudah. Akui bahwa itu yang menyelesaikan Allah, bukan kita. Nah inilah yang sangat jarang sekali orang Muslim itu, orang Islam itu paham. Dan ini menjadi dosa, apa diaku, kan gitu ya. Umpamanya, bikin rumah diaku dia yang hebat. Bikin anak diaku dia yang hebat, anaknya yang bodoh dia nggak mau ngaku, kan gitu ya. Punya istri diaku itu istrinya hebat ya, istrinya diambil orang lain ya nggak boleh mau istri saya. Tapi kalau udah bosen dimarah-marahin. Kalau jijik ditukar dua. Gimana caranya bertobat terhadap supaya setan tidak menggoda lagi? Nggak bisa. Tadi setannya kan tetap bisa menggoda, Pak. Ya bisa menggoda, itu tergantung pemahamanmu tuh. Pemahamanmu di mana, kelirumu di mana? Umpama ya, saya tanya nih, kelirumu di mana nih? Yang mana nih, Pak? Loh, makanya. Kan kamu tanya. Salah satu aja. Kan, ya dosanya apa nih? Kamu mau kelirunya di mana? Misalnya kan sering ngomong nggak enak sama istri. Oke, nggak enak sama istri. Iya. Nah, persoalannya itu kalau kamu ngomong nggak enak sama istri, kenapa kamu ngomong nggak enak sama istri? Nah, itu cari dulu. Cari, kenapa saya kalau ngomong sama istri kok nggak enak ya? Cari. Kebiasaan. Nah, kebiasaan atau tersinggung atau apa? Atau kamu merasa ditinggikan derajatmu. Pengennya. Sehingga kamu itu kalau istri dia begini itu nggak mau ya. Kamu nggak boleh, kamu harus mengikuti. Nah, di titik itulah kamu harus paham. Itulah tempatnya setan. Setan yang ingin ditinggikan. Setan yang tersinggung jika istrimu itu menjawab dengan kalimat ini. Itu kan setan semua. Jadi di titik kamu itu marah sama istri, itu banyak setan. Terus nanti biar setannya nggak masuk lagi, gimana itu caranya? Kalau kok nggak masuk lagi gimana? Biar nggak mengganggu, nanti kita mohon ampun terhadap kesalahan. Terus kita mohonkan juga agar setan ini tidak menggoda lagi. Nggak perlu kita mohon ampun, kita aja. Kamu mohon agar setan dikeluarkan, nggak bisa, itu sudah janji setan yang diizinkan oleh Allah Ta'ala akan menggoda. Paling tidak memohon perlindungan pada Allah. Nah, benar kan baca ta'awud itu. Tapi bukan cuma bacaan ta'awud, kamu harus praktek. Jadi kalau kita disuruh sholat, itu bukan hanya, oh ya tahu saya disuruh sholat, bukan itu. Tapi harus kerjakan sholat. Kalau kamu tahu bahwa kamu tersinggung di titik ini, praktekin sekarang. Tahan. Bukan gitu. Kamu sekolah, amal ujian, tahu ujian. Ya, belajar. Mau kamu kerjain apa enggak? Kerjain. Kalau enggak kamu kerjain, enggak lulus. Nah kan tahu kamu. Ujian. Lah kan harus ujian, harus kerjakan sebenarnya. Nah kebanyakan orang itu hanya cuma ngamalin itu biar setannya hilang. Ya nggak bisa. Itu harus dikerjakan. Amalan itu dikerjakan, bukan amalan itu dibaca tok. Kalau amalan dibaca itu amalan membaca. Menghafal jadinya itu bahasa. Iya, akhirnya hafal. Jadi amalan nggak? Ya amalan, tapi kalau dia nggak sesuai ya nanti akan salah lagi dan dosa lagi, sama seperti itu. Nah kalau dikerjakan itu menjadi amalan yang soleh. Kamu ngerti sholat, tahu sholat ya sholat. Kalau kamu dengerin, ya sholat saya seorang muslim disuruh sholat, iya saya seorang muslim disuruh puasa, iya, ya kan gitu aja amalannya. Iya, tapi tidak dilakukan. Tapi tidak dikerjakan ya kan sama aja. Kerjakan sholat, iya amalannya adalah kerjakan sholat. Tunaikan sholat. Sama kayak istri itu, saya nggak boleh marah, pokoknya kalau ngomong saya nggak boleh. Nggak juga gitu ya Pak Ustadz ya? Itu untuk mengingatkan boleh. Tapi amal solehnya kan tidak di titik itu. Pada saat dikasih tahu harus mengerjakan, harus menerima, seperti itu. Sama semuanya. Nah itu yang harus dikerjakan. Inilah
untuk mengetahui bagaimana taubatan nasuha ini bisa diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan cuma sekali. Tobatlah terus-menerus, mohon ampun satu demi satu, rinci demi rinci. Karena Allah itu maha teliti, Allah itu maha detail. Kerjakan tobat terus-menerus. Terus-menerus tanpa henti. Dari mulai tiap sholat kita mohon ampun, dari mulai mau tidur pun kita tetap mohon ampun, dari mulai pagi kita dibangunkan, sampai kita itu mau rebah tidur, kita mohon ampun. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu, taubat kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Amin. Insya Allah ya, mohon ampun kita itu nanti diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga dosa-dosa itu dikurangi oleh Allah. Amin. Nah, kalau dosa-dosa itu insya Allah dikurangi oleh Allah Ta'ala, baru yang di hadapan Allah Ta'ala itu amal soleh kita. Nah, amal soleh itulah mulai dilihat oleh Allah Ta'ala, ini mau dikabulkan enggak doa-doanya. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau mau berhitung ya seperti itu. Amal soleh kita kerjakan benar. Amal soleh itu yang bagaimana? Mengerjakan sesuatu perbuatan baik, awali dengan Bismillah. Nah, itu baru amal soleh. Semuanya baru itu amal soleh. Dan bersyukur kalau selesai, mengerjakan selesai, mengucap dengan Alhamdulillah. Nah, insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu, bagaimana agar supaya ujian-ujian yang kita hadapi itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu menekan kepada diri kita. Mudah-mudahan penjelasan beliau bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Dan semoga Allah mudahkan semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.